Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai International Financial and Payment. Saya Rosalinda sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar pembiayaan dan pembayaran internasional. Yang pertama, pengertian, sumber, dan metode pembiayaan internasional. Pembiayaan internasional adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas 3. Yang pertama, sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. Yang ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Adapun sumber-sumber yang saya sebutkan tadi pada umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan. Yang pertama, account receivable financing. Pembiayaan piutang dagang adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Yang kedua, banker acceptance, penerimaan bankir, adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time drive yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Yang ketiga, short term bank loan, pinjaman bank jangka pendek. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkannya untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Yang keempat, counter trade, imbal dagang. Metode ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, factoring, anjak piutang, merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut faktor banker di tempat eksportir berada. Yang keenam, forfeiting. Metode ini digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan eksportir. Kemudian, petis ini dijual lagi kepada forfeiting, bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir, leasing, merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Yang kedua, pengertian dan metode atau syarat pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Secara umum, ada 5 metode atau syarat dasar yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Kelima syarat atau metode pembayaran perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, prepayment. Apabila syarat ini yang disepakati oleh importir dan eksportir, maka eksportir tidak akan mengirimkan barang sebelum menerima pembayaran dari importir. Yang kedua, open account. Syarat pembayaran ini merupakan kebalikan dari prepayment. Eksportir akan mengirimkan barang terlebih dahulu dan mengharapkan importir untuk membayar. Yang ketiga, consignment atau konsinyasi. Eksportir akan mengirimkan barang kepada importir, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut tetap dipegang oleh eksportir. Pembayaran baru dilakukan setelah importir mampu menjual barang dan menerima pembayaran. Yang keempat, draft. Draft merupakan instruksi yang dikeluarkan oleh eksportir kepada importir untuk membayar barang yang dibeli pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Apabila si pembeli setuju, maka dia lalu membubuhkan tanda tangan pada draft tersebut. Yang kelima, letter of credit, adalah dokumen yang diterbitkan oleh sebuah bank devisa yang bertindak atas nama importir, yang menjanjikan pembayaran kepada eksportir apabila mampu menunjukkan dokumen pengiriman barang seperti yang tertera pada letter of credit.
Apabila importir tidak mampu membayar senilai barang, bank penerbit letter of credit akan mengambil alih kewajiban tersebut. Selanjutnya, materi mengenai alat pembayaran internasional. Yang pertama, devisa adalah semua alat pembayaran luar negeri atau transaksi luar negeri. Adapun fungsi dari devisa ini adalah untuk membayar utang dan bunga pinjaman, mempunyai kegiatan impor, membayar kewajiban luar negeri atas transaksi surat berharga dan investor asing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pida Rosbiana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaturan Bank Indonesia terhadap alat atau metode pembayaran perdagangan internasional. Langsung saja, yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum perdagangan internasional dikenal suatu alat pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional, yakni disebut letter of credit atau LC, yaitu alat transaksi pembayaran antar bank yang pengaturan hukum telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar hukum pengaturan letter of credit secara internasional yaitu Uniform Consumer and Profit for Documentary Credit atau UCP, International Chamber of Commerce atau ICC, Publication nomor 600 yang berlaku tanggal 1 Juli 2007, yang berlaku secara internasional dan lebih sering disebut dengan UCP 600 yang berlaku secara internasional. Sedangkan pengaturan yang berlaku secara nasional yaitu Pengaturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, yaitu pengaturan pelaksanaan tentang penerbitan letter of credit baik oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia, dan Pengaturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor. Sedangkan yang kedua yaitu tentang definisi letter of credit. Menurut Amir MS, letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri. Sedangkan letter of credit menurut ketentuan Uniform Consumer and Profit for Documentary Credit atau UCP merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Letter of credit selain sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional juga dikenal suatu surat kredit berdokumen dalam negeri SKBDN merupakan letter of credit yang berlaku secara nasional di Indonesia. Sedangkan yang ketiga, pengaturan letter of credit. Pasar sebenarnya mengharapkan Bank Indonesia mengatur pembayaran perdagangan internasional dan khusus untuk syarat pembayaran letter of credit. Bank Indonesia, dalam hal ini Direktorat Luar Negeri, telah memperkarsai pembuatan peraturan Bank Indonesia mengenal LC PBI atau PBI LC. Perlunya pembuatan PBI LC ini telah mendapatkan dukungan terutama dari kalangan perbankan, Kadin, Departemen Perdagangan, Departemen Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung. Pembahasan PBI LC juga mengikut serta wakil dari lembaga atau instansi tersebut.
PBI LC akan memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan letter of credit internasional di Indonesia. Kepastian hukum diperlukan oleh bank dan dunia usaha dalam pelaksanaan letter of credit sehari-hari. Secara khusus, PBI LC ini akan sangat diperlukan dalam penyelesaian khusus hukum mengenai letter of credit, terutama di pengadilan. Dan dengan adanya ketentuan hukum mengenai pelaksanaan transaksi letter of credit, diharapkan penggunaan letter of credit akan semakin lancar dan meningkat sehingga berdampak positif bagi perubahan perdagangan internasional. Ketentuan PBI LC dibuat sejalan dengan ketentuan UCP 500 dan hukum letter of credit internasional sehingga Menteri PBI LC berskala internasional. Pembuatan PBI LC selain mengacu pada UCP 500 perlu juga mengantisipasi berlaku UCP 600 tersebut. PBI LC tidak akan membuat praktik letter of credit yang selama ini telah dibuat oleh letter of credit, bank pelaksana letter of credit, biaya pelaksanaan letter of credit, dokumen letter of credit, cara pembayaran letter of credit, penggantian pembayaran penipuan dan transaksi letter of credit, ganti rugi, pilihan hukum dan pilihan forum. Menteri PBI LC ini disusun dengan memerhatikan ketentuan legal drafting. Selanjutnya yang keempat, tentang pengaturan non-letter of credit. Terhadap pembayaran non-letter of credit, Bank Indonesia belum memperkarsai pembuatan PBI non-LC ini. Bila perbankan, Kadin, pemerintah, dan Mahkamah Agung telah mengakui pelaksanaan letter of credit memerlukan payung hukum nasional minimal selingkar PBI LC, maka sudah dapat dipastikan bahwa pelaksanaan non-LC juga membutuhkan ketentuan hukum nasional yang minimal juga berupa PBI non-letter of credit. Alasan utama adalah bahwa pelaksanaan metode non-letter of credit belum memiliki ketentuan internasional, kecuali untuk metode collection, sehingga pengaturan minimal dalam bentuk PBI sangat diperlukan. Kecenderungan penggunaan metode non-letter of credit juga relatif meningkat dalam perdagangan internasional, terutama di negara-negara maju, mengingat biaya relatif lebih kecil dan proses cepat dibandingkan dengan penggunaan metode letter of credit. Penggunaan metode non-letter of credit ini pada umumnya dilakukan dunia usaha dari perusahaan yang sama atau satu grup yang melakukan bisnis di negara yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, tentang peran banking arrangement dan memorandum of understanding. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekspor melalui kerjasama antar bank sentral, Bank Indonesia telah mendatangi sejumlah banking arrangement atau BA atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan beberapa bank sentral. BA atau MOU bertujuan untuk turut membantu kelancaran pelaksanaan metode pembayaran perdagangan internasional yang dilakukan oleh perbankan di masing-masing negara bank sentral. Bila ada kemacetan dalam pelaksanaan metode letter of credit atau metode non-letter of credit, masing-masing bank sentral dan akan berupaya mengatasi kemacetan dengan melakukan pendekatan kepada bank terkait di negaranya. Namun, bila pendekatan ini kurang berhasil,
atau gagal sama sekali, maka bank sentral tidak bertanggung jawab. Secara finansial, bank sentral hanya bertanggung jawab secara moral. Bank Indonesia telah menandatangani BA atau MOU antara lain dengan Bank Sentral Irak, Iran, Rumania, dan Rusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.